Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pada video kita kali ini kita akan membahas soal KSN Kimia sifat koligatif larutan. Nah, berikut adalah soal yang akan kita bahas. Larutan KNO3 massa molarnya 101 gram per mol, terionisasi sempurna di dalam air. Kata larutan itu menunjukkan bahwa di sini terdapat dua komponen, yaitu air dan KNO3. Terionisasi sempurna itu artinya KNO3 merupakan larutan elektrolit kuat. Maka dia nanti akan terion menjadi ion-ion K+ dan NO3-. Kita lanjutkan. Pada 25 derajat Celcius, tekanan uap air murni adalah 23,76 mm Hg. Larutan yang mengandung 10% berat KNO3 memiliki massa jenis 1,45 gram per mili. Tekanan uap larutan ini adalah, nah ini ada yang ditanyakan ya, tekanan uap larutan yang ditanyakan, tadi tekanan uap air murninya sudah diketahui. Kemudian diketahui juga massa molar air, yaitu 18 gram per mol. Ini adalah 5 pilihan jawabannya. Nah, seperti biasa kita akan tuliskan terlebih dahulu apa yang sudah disediakan oleh soal. Yaitu diketahui pertama adalah massa molar KNO3 101 gram per mol. Kemudian persen beratnya adalah 10%, kemudian massa molar air adalah 18 gram per mol, suhunya adalah 25 derajat Celcius, kemudian tekanan murni air adalah 23,76 mm Hg. Kemudian massa jenis larutan KNO3 adalah 1,45 gram per mili. Yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan KNO3. Nah, kita jawab. Kita akan cari massa KNO3 dengan memisalkan bahwa volume larutan adalah 100 mili. Nah, untuk mendapatkan massa larutan KNO3, maka kita kalikan massa jenisnya tadi ya, yang 1,45 gram per mili dikali volumenya yang kita misalkan 100 tadi. Maka kita dapatkan, tapi sebelumnya kita coret dulu satuan yang sama. Jadi kita peroleh sekarang massa larutan KNO3 adalah 145 gram. Ini adalah massa larutan. Kemudian ingat ya bahwa massa larutan itu adalah jadi massa dari dua komponen, yaitu air dan KNO3. Maka 10% berat massa KNO3 artinya adalah 10% dari massa larutan 145 gram tadi. Maka kita dapatkan massa KNO3-nya adalah 14,5 gram. Sehingga kita bisa mengetahui massa air, yaitu massa air adalah massa larutan 145 gram dikurangi massa KNO3 14,5 gram. Sehingga sekarang kita dapatkan massa air adalah 130,5 gram. Kemudian dari massa masing-masing zat dalam larutan kita akan ubah dalam satuan mol. Jadi mol KNO3 adalah 14,5 gram dibagi massa molar KNO3. Ini adalah sudah rumus ya, bahwa untuk mencari mol itu adalah massa dibagi massa molar. Massa molar KNO3 tadi sudah diketahui 101 gram per mol. Kemudian satuan yang sama kita coret sehingga kita dapatkan 0,14 dengan satuannya mol. Itu adalah untuk KNO3. Kemudian untuk mol air juga sama, berarti massa air dibagi massa molar air. Massa molar air tadi adalah 18 gram per mol ya, ini diketahui di soal. Maka kita coret lagi satuan yang sama
sehingga terakhir kita dapatkan mol air adalah 7,25 mol. Nah, masing-masing mol ini kita cari karena nanti kita akan tentukan ya fraksi mol dari pelarut. Di sini pelarutnya adalah tentunya air ya, karena jumlahnya juga paling banyak. Kemudian zat terlarutnya adalah KNO3. Nah, sekarang fraksi mol air adalah mol air dibagi mol total. Mol total itu adalah semua mol yang terdapat dalam larutan. Kita akan tuliskan terlebih dahulu reaksi ionisasi dari KNO3 menjadi K+ tambah NO3 minus. Tadi ini diketahui dalam soal ya, bahwa KNO3 itu terionisasi sempurna dalam air, sehingga kalau kita punya KNO3 itu sebanyak 0,14 mol, maka mol ion-ion ini juga sama karena koefisiennya 1:1 dengan molekulnya. Kita dapatkan ionnya ada 2 ya, jadi N-nya sama dengan 2. Maka mol dari KNO3 adalah sebanyak 2 kali 0,14 karena ion-ionnya ada 2. Jadi sekarang itu molnya adalah mol ion-ion, bukan mol molekulnya, karena terionisasi sempurna dalam air. Jadi mol total nanti adalah mol air ditambah 2 kali mol ion ya, K+ dan NO3 minus. Nah, mol airnya kita tahu 7,25 dibagi, berarti mol totalnya 2 kali 0,14 ditambah 7,25, sehingga kita dapatkan fraksi molnya adalah 0,96. Ini adalah fraksi mol pelarut. Kemudian tekanan uap larutan, rumusnya adalah fraksi mol pelarut dikali tekanan uap murni air tadi ya, P0. Kita sudah ketahui dalam soal. Kita masukkan fraksi molnya 0,96, kemudian tekanan uap air murninya adalah 23,76, maka hasilnya adalah tekanan uap larutannya 22,87. Jadi tekanan larutan ini lebih kecil dari tekanan uap air murni ya. Nah, kalau kita kembali ke soal, maka kita dapatkan jawaban yang benar dari soal ini adalah 22,86. Itu angka yang hampir mendekati dengan perhitungan yang kita peroleh tadi ya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang soal KSN sifat koligatif larutan. Sampai bertemu kembali pada pembahasan soal KSN kimia berikutnya. Terima kasih, semoga membantu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.